bergabung dengan KIB? Ya kita kan sering bertemu, berdialog dengan P3, apalagi kita kan tetangga, tinggal ketok pintu tetangga kita udah bertemu. Kemudian juga dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN, dengan PKB, kita sering berdialog sehingga nggak ada masalah bagi PD Perjuangan untuk bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki kesejarahan di dalam membangun Republik ini. Nah, kemudian kami juga membuka yang seluas-luasnya, tentu lebih banyak lagi untuk bergabung menjadi bagian dari koalisi KIB ini. Tentu ini kita akan membangun kekuatan politik yang baik ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu lebih penting. Jadi mungkin pertemuan Pak Erlangga dengan Ibu Puan Maharani ini adalah bagian merupakan pertemuan ya lobby-lobby politik. Gabungan partai politik ini kemudian ditafsirkan sebagai sebuah koalisi. Ya biarlah itu kalangan elit politik yang kemudian menafsirkannya sendiri. Pertemuan tiga ketua partai politik itu menarik karena memang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Perekonomian di era Kabinet Presiden Jokowi. Begitu juga Suharto Manoarfa sebagai Kepala Bappenas dan Ketua Umum P3 adalah juga Menteri di Kabinet Jokowi. Terhadap KIB. Jadi meskipun Pak Luhut tentu saja punya jabatan di Partai Golkar, tetapi kehadiran Mas Budi Ari di forum Silatnas KIB itu jelas menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberi restu politik terhadap KIB. Jadi ini penting karena bagaimanapun Pak Budi Ari bukan bagian dari struktur partai yang berkumpul di acara Silatnas KIB. Nah, tetapi saat yang sama itu juga menunjukkan betapa KIB punya posisi tawar yang menarik. Jadi ibarat seperti gadis cantik yang diperebutkan oleh banyak lelaki. Mengapa? Karena simple. KIB ini kan P3 buka jalan koalisi dengan PDI Perjuangan. Apakah akan tinggalkan KIB? Pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono mengatakan bahwa P3 membuka peluang menjalin kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti mendorong P3 untuk meninggalkan koalisi Indonesia Bersatu. Ya, memang kemungkinan itu ada, kata Mardiono kepada wartawan ketika dihubungi di Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Mardiono pun mengatakan dalam waktu dekat P3 rencananya akan bersilaturahmi dengan PDIP. Dia menyebut bahwa silaturahmi tersebut merupakan pertemuan politik biasa dalam rangka menjaga demokrasi berjalan baik. Entah dengan Bu Mega, Mbak Puan, atau Pak Sekjen mungkin. Ya silaturahmi politik biasa, ujarnya. Dia menyebut rencana pertemuan dengan PDIP tersebut kemungkinan baru akan dilakukan pada pekan depan selepas tanggal 15 Maret. Mungkin setelah tanggal 15-an baru akan minta waktu ke PDIP berkunjung, sumbuhnya. Namun silaturahmi dengan PDIP tersebut, kata dia, kemungkinan baru akan dilakukan setelah P3 bersilaturahmi dengan Partai Bulan Bintang atau PBB terlebih dahulu. Mungkin waktu dekat ini ada kita bertemu kunjungan antar parpol, tapi mungkin ke PBB dengan Pak Yusril. Saya kabari dalam waktu dekat ini, kata dia pula. Ketika ditanyakan terkait pembahasan peluang koalisi dalam pertemuan dengan PDIP, Mardiono pun tidak menampiknya. Ya, tentu peluang-peluang membahas soal perpolitikan nasional kita, ucapnya. Menurut dia, dorongan berkoalisi tersebut sebagai upaya membangun kekuatan politik yang lebih besar dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024, di mana diketahui PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki tiket tunggal untuk bisa mencalonkan capres-cawapres. Tentu upaya-upaya untuk mengajak berkoalisi, apalagi ini P3 termasuk yang kecil, jumlahnya 4,5%. Tentu berusaha mengajak koalisi dengan partai-partai yang lain. Itu bagian dari upaya politik yang dilakukan parpol, jelasnya. Meski demikian, Mardiono menyebut bahwa P3 belum tentu keluar dari koalisi Indonesia Bersatu.
Sebaliknya, ia justru membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bergabung dengan P3 bersama PAN dan juga Partai Golkar. Kan tidak harus keluar. Ya, mungkin saja kalau koalisi misalnya KIB kemudian koalisi dengan PDIP, mungkin saja. Itu juga hal yang positif. Artinya, parpol-parpol yang besar gabung jadi satu. Ungkap Mardiono. Mardiono pun mengaku sejauh ini hubungan P3 dan PDIP terjalin dengan baik. Terlebih, kedua partai tersebut merupakan sama-sama partai di koalisi pemerintah Joko Widodo. Selama ini baik, komunikasi juga baik. Kami tidak pernah ada persoalan dalam tanda kutip, misalnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Apakah bentuknya itu berseberangan? Ini tidak ada, baik-baik saja. Kalau sesekali kita berbeda pandangan, itu biasa dalam politik. Misal di parlemen atau apa, tambahnya.